Bab 045. Han, tegur Zidane yang melihat amarah bergejolak pada mata Han. Maaf Tuan, Han meredakan emosinya yang hampir meledak. Lakukan tindakan sesegera mungkin, perintah Zidane tenang. Ia tak ingin Han ikut tersulut emosinya. Baik Tuan, Han pun melangkah pergi meninggalkan Zidane sendirian di kantornya yang luas nan hening. Dret, 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 ponselnya bergetar di atas meja. Di sana tertera Fia sedang melakukan panggilan. Ya sayang, Zidane menjawab teleponnya dengan lembut. Zidane, terdengar isak tangis dari seberang saluran sana. Ada apa sayang? Kekhawatiran yang ia takutkan muncul. Sesuatu pasti terjadi. Zidane? Ayah, Zidane, tangis Fia pecah tak tertahan lagi. Iya? Ada apa dengan ayah Fia? Zidane masih berusaha untuk tetap tenang saat ini. Ayah kritis, Zidane. Cepat datanglah ke sini, ucap Fia dengan suara gemetar. Tunggu aku sayang. Tunggu dan jangan menangis lagi. Lebih baik kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa dengan ayah oke, masih tenang. Zidane masih mengucapkan kata-katanya dengan tenang. Meskipun sesungguhnya ia juga panik dan khawatir mendengar kabar dari kekasihnya itu. Mereka memutuskan sambungan telepon. Sambil memasukkan ponselnya ke saku celana, Zidane menyambar jasnya yang menggantung di kursi kebesarannya. Kemudian ia setengah berlari menghambur keluar ruangan. Di lorong yang sunyi itu, Fia tengah menangis ditemani oleh Farah yang sudah dijemput terlebih dahulu oleh Sam. Zidane berinisiatif menghubungi Sam untuk membawa sahabat kekasihnya itu. Karena ia tahu selain dirinya, hanya Farah tempat Fia membagi keluh kesahnya. Sedangkan Zidane, ia harus mengurus beberapa hal terkait kasus ayah dari kekasihnya itu. Fia menangis sesegukan hingga lututnya terkulai lemas. Saat ini ia hanya sanggup duduk di kursi tunggu di depan kamar ayahnya. Tangis penuh harap tak bisa ia hentikan. Kakak ipar, makanlah roti ini dulu. Atau minum dulu susunya. Beri kekuatan pada tubuhmu. Sam menyodorkan sepotong roti dan susu kotak yang baru saja ia beli. Fia menggeleng pelan di tengah tangisnya. Tak ada nafsu sedikit pun untuknya menyentuh makanan. Yang ia inginkan hanyalah kondisi ayahnya yang segera membaik dan cepat sadarkan diri. Hanya itu yang memuaskan dirinya saat ini. Fia, kau pikir ayahmu akan membaik jika keadaanmu seperti ini? Hah? Kau pikir ayahmu akan iba dan bangkit untuk menyuapimu? Hah? Kau harus kuat, perjalananmu dipenuhi batu terjal, sayang. Kau harus semangat, dengan begitu ayahmu pasti akan senang dan cepat sembuh. Farah berusaha membujuk Fia agar mau mengisi perutnya yang kosong. Benar apa yang Farah katakan, demi ayahnya ia harus kuat. Ia harus mengumpulkan tenaganya untuk membalas mereka yang telah melakukan hal ini pada ayahnya. Sekuat tenaga ia menghentikan tangisnya, Fia menyeka air matanya yang sudah banjir di pipinya. Kemudian ia meraih roti dan susu dari tangan Sam dan melahapnya dengan cepat, tanpa mempedulikan rasa apa yang ia makan. Karena semuanya terasa hambar bagi Fia. Nona Fia, panggil seorang dokter yang baru saja keluar dari ruangan ayahnya. Lantas Fia menoleh ke sumber suara dengan mulut yang masih mengunyah makanannya. Tuan sadar, beliau mengatakan ingin bertemu dengan Anda. Saya permisi dulu, dokter itu pun segera berlalu. Wajah Fia terpaku, ia masih mencerna kabar yang dokter itu berikan kepadanya. Campur aduk perasaan Fia saat ini. Dalam hitungan detik, ia menghabiskan susu kotak di tangannya dan meninggalkan roti sisa ke tangan Sam. Lalu ia menghambur masuk ke dalam ruangan dengan tangis bahagia. FLASHBACK on. Sesaat setelah keluar dari kantornya, ponsel Zidane bergetar cukup lama. Ia merogoh benda pipi itu di saku celana seraya berjalan dengan tergesa-gesa menuju tempat parkir. Han melakukan panggilan untuknya. Ada apa Han? Tanya Zidane langsung setelah panggilan tersambung. Saya sudah menemukan orangnya Tuan. Saat ini saya sudah bersama dengannya. Orang itu mengatakan bahwa ada hal yang ingin ia sampaikan langsung kepada Tuan, tutur Han dengan laporannya.
Siapa dia berani memerintah diriku, umpat Zidane kesal. Baiklah, kirimkan letak posisimu saat ini, perintah Zidane dan langsung menutup teleponnya dengan tidak sabar. Dengan segera ia melakukan panggilan lain. Halo, Sam, ternyata Zidane menghubungi adiknya. Ya, ada apa? Jawab Sam malas-malasan. Saat ini kondisi Tuan Danu tengah kritis. Bawa Farah ke rumah sakit bersama denganmu. Tenangkan Via untuk sementara, perintah Zidane langsung tanpa basa-basi. Sam yang saat ini sedang sibuk dengan beberapa tumpuk berkas pun langsung terperanjat dengan kabar dan juga perintah kakaknya yang mendadak. Otaknya segera bekerja, tapi ia tak tahu apakah Farah sedang bekerja atau tidak. Tapi Kak, aku tidak tahu Farah sedang bekerja atau tidak. Jika ia sedang bekerja, bagaimana bisa aku membawanya, ucap Han dengan lugunya. Cek, Zidane berdecak frustasi. Ia menjambak sedikit rambutnya sambil bertumpu pada setir mobil, karena saat ini Zidane sudah berada di dalam mobilnya. Ia berencana menyetir mobil sendiri. Ayolah Sam, gunakan otakmu. Jika sampai setengah jam aku tidak mendapat kabar kau sudah bersama dengan Farah, maka kau akan tahu akibatnya, perintah Zidane mutlak dengan sedikit kesal. Tanpa mempedulikan sahutan dari adiknya, ia langsung menutup teleponnya dan langsung melajukan mobilnya. Sedangkan Sam, ia melempar ponselnya dengan kasar ke atas meja. Dasar Raja Singa sialan, umpatnya begitu kesal. Pekerjaan yang sudah menumpuk membuatnya cukup pusing, ditambah lagi perintah kakaknya yang tak dapat ia tolak membuatnya sungguh merasa frustasi. Ups, semoga kamera-kamera itu tidak mendengar ucapanku. Bisa-bisa aku dikirim ke negara antah berantah olehnya, Sam bergidik ngeri. Ia memanggil asistennya untuk menghandle sisa pekerjaannya yang belum terselesaikan. Kemudian ia merapihkan jasnya seraya melangkah keluar untuk menjemput Farah. Sebuah rumah kosong yang sudah lama tak ditinggali yang berada jauh dari keramaian kota menjadi tempat Johan ditangkap. Ia merupakan asisten Tuan Bram. Ia diikat pada sebuah kursi dengan posisi duduk. Tangan dan kakinya diikat Zidancang sedangkan matanya ditutup dengan kain hitam. Tak lupa mulutnya juga telah dibekap dengan lakban hitam yang membuat dirinya tak dapat berkutik sedikit pun. Ruangan itu nampak sudah sangat lama tak terpakai. Bongkahan-bongkahan kayu tergeletak di salah sudut ruangan yang lembab itu. Dengan atap yang setengah roboh dan juga dinding-dinding kusam mengelilinginya. Johan nampak tenang di kursi pesakitannya itu. Kret, pintu renta ruangan ia disekap terbuka dari arah luar. Zidane melangkah masuk dengan wajah garangnya, diikuti oleh Han di belakangnya. Beberapa anak buahnya berjaga di luar ruangan. Kemarahan yang sudah memuncak tergambar jelas pada wajah pria tampan itu. Begitu pula dengan Han yang tak jauh beda penampilan wajahnya dengan Zidane. Buka penutup mata dan mulutnya, perintah Zidane yang sudah mendudukkan diri beberapa langkah di hadapan Johan. Perintah itu langsung dituruti oleh Han tanpa dijawab. Ia langsung mempraktekkan apa yang diperintahkan kepadanya. Walau sudah geram ia kali ini, namun sebisa mungkin ia mengontrol emosinya. Han membuka penutup mata itu dengan hati-hati. Kemudian ia membuka lakban pada mulutnya dengan cepat agar tak terlalu meninggalkan rasa sakit. Johan hanya diam, menerima dan menikmati apa yang dilakukan kepadanya kini. Ia sadar betul bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, dan alasan dirinya selalu menurut pada rubah tua itu hanyalah karena adik dan juga ibunya yang nyawanya berada di tangan Tuan Bram. Hal itulah yang membuatnya selalu menurut dan tunduk. Katakan yang ingin kau katakan. Waktuku tidak banyak, ucap Zidane tenang namun tersirat nada yang begitu tegas. Bukannya menjawab, Johan malah menyeringai lebar. Kau punya waktu 5 menit, Zidane tak mempedulikan tingkah Johan saat ini. Yang ia ingin adalah orang itu segera menyelesaikan kata-kata yang akan disampaikan kepadanya. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertatap muka langsung dengan Anda, Presdir Zidane yang terhormat, ucap Johan dengan senyum mengejek. Lihatlah betapa hebatnya dirimu hingga bisa menemukan aku. Oh tidak,
Lebih tepatnya kau telah memakan umpanku, ucap Yohan tenang. Zidane menautkan kedua alisnya dan masih menatap orang di hadapannya dengan penuh selidik. Singkirkan rubah licik itu, wajah Yohan telah berubah menjadi serius lagi. Tatapan tajamnya tak terelakkan. Katakan dengan jelas, apa maksudmu? Tanya Zidane ingin memperjelas keadaan. Karena setahu mereka, Yohan ini adalah asisten kepercayaan Tuan Bram. Bisa saja bukan bahwa kali ini merupakan sebuah jebakan yang telah dipersiapkan secara matang oleh pamannya via itu. Ibu dan adikku ditahan olehnya supaya membuat aku harus selalu tunduk pada perintahnya. Aku sadar siapa yang sedang kami hadapi saat ini, cepat atau lambat aku yakin kami pasti akan kalah. Oleh karena itu aku membuat skenario agar kalian dapat menemukan aku. Rubah tua itu memerintahkan aku untuk segera menghabisi nyawa Tuan Danu. Tapi saat itu, aku tak pernah menyakiti Tuan Danu sedikit pun. Saat itu aku datang ke ruangannya hanya untuk berbicara sesuatu padanya. Dan mengenai suntikan yang aku buang, itu hanyalah taktik agar kalian menjadikan aku sasaran. Sehingga aku bisa bertemu langsung dengan dirimu, tutur Yohan secara gamblang. Bagaimana kami dapat mempercayai kata-katamu? Tanya Zidane dengan tatapan tajam sambil menyelidik keseluruhan ekspresi wajah orang yang sedang berbicara padanya. Aku tak akan bermain-main dengan nyawa ibu dan adikku. Dan satu hal lagi, aku tahu siapa Tuan Bastian Adelard itu sebenarnya, Yohan tersenyum. Apa maksud ucapanmu? Siapa itu Bastian Adelard? Zidane berucap tenang. Tentu saja Anda sendiri, Tuan, Yohan menyeringai sebelum melanjutkan kalimatnya. Tapi tenang saja, Tuan Bram belum mengetahui kebenaran ini. Dia hanya menyangka bahwa Nona Via memiliki hubungan dengan pria yang bernama Bastian Adelard yang tak lain adalah diri Anda sendiri, Tuan, jelas Yohan dengan tenang. Lalu apa maumu? Tanya Zidane singkat langsung ke pokoknya. Selamatkan ibu dan adikku dari tangan rubah tua itu, lalu singkirkan ia hingga menjadi debu. Aku akan menjadi senjata maupun umpan untuk Anda. Aku juga bersedia menerima hukuman apapun atas kesalahan yang telah aku lakukan atas kecelakaan yang menimpa Tuan Danu dan juga sekretarisnya. Tapi hanya satu permintaanku yang paling utama, selamatkan nyawa ibu dan adikku. Tuan, Yohan mengakhiri kalimatnya dengan wajah sendu seraya menundukkan kepalanya. Ada emosi yang ia tahan saat ini. Ia tak ingin mempertontonkan kelemahannya kepada orang lain. Namun dengan kondisinya yang sedang diikat seperti ini membuatnya hanya bisa menundukkan kepala untuk menyembunyikan wajahnya. Zidane menangkap sebuah ketulusan dari ucapan Yohan. Tak ada satu kebohongan pun yang tertangkap oleh mata awas Zidane. Ia menimbang-nimbang keputusan apa yang akan ia buat. Baiklah, aku setuju, ucap Zidane seraya menegakkan punggungnya. Yohan sudah akan tersenyum lebar, tapi ia menghentikan niatannya setelah Zidane melanjutkan kalimatnya di udara. Tapi dengan satu syarat, ucap Zidane lantang. Sedangkan Yohan menanggapinya dengan santai masih sambil tersenyum penuh ironi. Apa syarat yang kau berikan? Tanya Yohan serius. Aku akan melepaskanmu jika kau bisa menjadi mata-mataku. Dan ingat, aku membenci pengkhianatan. Zidane menyipitkan matanya menanti tanggapan dari lawan bicaranya. Konsekuensi yang akan kau tanggung akan lebih dari yang kau bayangkan. Apalagi menyangkut ibu dan adikmu, Zidane memberi peringatan dengan nada yang begitu tajam. Ya, berurusan dengan Presdir Zidane yang terhormat ini hanya memiliki dua kemungkinan. Pertama menjemput ajalmu atau kedua dijemput oleh pihak berwajib dan diberikan hukuman seberat-beratnya. Kedua pilihan yang tak akan bisa untuk kau sanggupi. Yohan sempat membulatkan matanya saat Zidane menyebutkan ibu dan adiknya sebagai taruhan dari apa yang sudah ia putuskan, bahwa ia akan membelot dari Tuan Bram. Tapi kemudian ia bisa menguasai dirinya, karena ia begitu serius dengan apa yang akan ia lakukan. Yohan memang benar-benar harus memilih pada kubu mana ia harus berdiri. Kau bisa memegang kata-kataku, Tuan, Yohan mengudarakan kalimat singkat namun pasti. Matanya tersirat ambisi yang besar.
Ia sudah tak ingin lagi terkungkung dalam perbudakan yang ia alami dengan Tuan Bram. Zidane menatap lekat Johan dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Ia menyelidik setiap bahasa tubuh pada diri Johan. Alisnya berkerut dan matanya menyipit mengarah pada Johan yang nampak tenang duduk di hadapannya. Zidane tak menemukan keraguan sedikitpun atas kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut Johan. Baiklah. Lepaskan dia Han, perintah Zidane singkat setelah ia membuat sebuah keputusan yang nampak pasti. Han mengangguk seraya berjalan ke arah Johan. Pandangannya begitu tajam hingga hampir menusuk ke dalam bola mata Johan. Sejujurnya ia tak menyetujui jika tuannya itu melepaskan Johan begitu saja. Ia ingin Johan menerima hukuman yang sepantasnya terlebih dahulu. Tapi, ia tak dapat meragukan keputusan yang telah dibuat oleh Zidane. Karena tuannya itu pasti memiliki perhitungannya sendiri. Tali yang mengikat tubuh Johan telah terlepas. Ia sudah bisa bangkit dari duduknya yang sudah begitu lama. Ia memandang Zidane dengan begitu bangga. Pria tampan ini memang pantas jika begitu disanjung oleh banyak orang. Pembawaan Zidane yang begitu karismatik dan berwibawa, juga aura pemimpin yang sangat lekat pada dirinya membuat orang-orang menjadi segan dan otomatis menghormatinya. Ceh, jangan sampai kau juga terpesona kepadaku, tegur Zidane dengan congkaknya seraya bangkit dan membalikkan badannya untuk melangkah pergi. Ia menyadari pandangan Johan padanya sudah seperti para wanita-wanita itu kebanyakan. Apa otaknya bermasalah? Johan mencibir bibirnya. Ia menyesal karena sempat kagum pada orang itu. Tapi senyum terbit kemudian menghiasi bibirnya. Johan merasa tak salah sudah berada di pihak Zidane. Bagaimanapun tangan dingin Zidane dalam mengurus masalah, ia yakin bahwa Zidane masih memiliki sisi kemanusiaan. Tidak seperti Tuan Bram yang selalu menganggap dirinya layaknya budak yang harus menuruti segala keinginannya baik itu benar ataupun salah. Dengan berada di sisi Zidane, paling tidak nyawa ibu dan adiknya akan aman saat ini. FLASHBACK off. Via membuka kenop pintu ruangan ayahnya tak sabar. Ia memaku langkahnya di ambang pintu seraya menelisik keadaan ayahnya di ranjang sana. Matanya berkaca-kaca saat mendapati zidatanyaan yang menyatakan bahwa Tuan Danu telah membuka matanya dan sedang melambaikan tangan ke arahnya, seperti isyarat agar Via mendekat ke sana. Cairan bening menetes beriringan dengan langkahnya yang semakin mendekat ke bibir ranjang Tuan Danu. Via tak kuasa menangis haru, karena doa dan harapannya telah terkabul saat ini. Ya Tuhan, terima kasih, batin Via penuh rasa syukur. Via langsung menghambur pada ayahnya yang masih dalam posisi berbaring. Ia benar-benar menumpahkan air matanya saat ini. Kebahagiaan yang telah ia tunggu selama berhari-hari kini telah menjadi zidatanyaan. Uhuk, mengapa sekarang kau menjadi berat sekali? Via, tegur Tuan Danu pada Via yang merebahkan kepalanya pada dada ayahnya itu. Ah, maaf ayah, Via membenarkan posisinya dengan duduk rapi pada kursi di samping ranjang sambil terus memegangi satu tangan ayahnya dengan erat. Ah, lihatlah, baju ayah jadi basah, semua orang di sana tertawa bersama. Kau Samuel kan, adiknya Zidane. Lalu siapa wanita ini? Apa dia kekasihmu? Sapa Tuan Danu dengan suara yang masih lemah namun cukup dapat membuat kedua manusia yang sedang berdiri itu tersenyum malu. Sam dan Farah membuang muka dengan canggung. Iya ayah, dia adiknya Zidane. Dan di sebelah Sam adalah Farah sahabatku. Mereka belum dalam tahap itu, tapi sedang menuju menjadi sepasang kekasih. Via terkeker riang karena berhasil menggoda Farah. Via? Hentikan, Farah membulatkan matanya pada Via. Lagi pula itu memang benar, tambah Sam menggantung dengan senyum terselubung. Ia langsung mendekat ke sisi ranjang di samping Via duduk tanpa menunggu respon Farah yang ternyata sedang mematung dengan wajah memerah. Sam, kau bisa membuat wajahnya seperti kepiting rebus. Nanti, tegur Via. Ia dan Sam pun terkekeh bersama.